Hai geng, selamat datang di Rumah Bahasa. Pada video kali ini kita akan belajar tentang laporan hasil observasi. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan laporan hasil observasi karena di jenjang SMP kalian sudah pernah mempelajarinya. Nah, KD yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah KD 3.1, yaitu mengidentifikasi laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Berdasarkan KD tersebut, tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini adalah: pertama, mampu mengidentifikasi isi pokok dari laporan hasil observasi. Kedua, mampu mengidentifikasi ciri-ciri laporan hasil observasi. Dan ketiga, mampu mengidentifikasi struktur laporan hasil observasi. Apa itu mengidentifikasi? Mengidentifikasi adalah proses menentukan identitas. Proses ini dapat dilakukan melalui tahap mengenali sesuatu dengan memperhatikan ciri-ciri atau karakteristik yang dimilikinya. Mampu mengidentifikasi berarti kita mampu membedakan suatu hal dengan hal lain yang mirip sekalipun. Mengidentifikasi laporan hasil observasi berarti proses menentukan identitas atau ciri-ciri dari laporan hasil observasi. Sebagai contoh, untuk mengidentifikasi seseorang, kita dapat menyebutkan ciri-ciri fisiknya seperti rambut, bentuk wajah, bentuk badan, dan warna kulit. Apa saja yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Yang pertama, kita akan belajar mengenai definisi laporan hasil observasi. Kemudian kita belajar tentang ciri-ciri laporan hasil observasi. Lalu, kita akan belajar mengenai fungsi laporan hasil observasi. Kemudian yang keempat, kita akan belajar tentang manfaat laporan hasil observasi. Dan yang kelima, kita belajar tentang sistematika laporan hasil observasi. Nah, apa yang dimaksud dengan laporan hasil observasi? Observasi menurut KBBI adalah peninjauan secara cermat. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh melalui pengamatan. Teks tersebut bertujuan memaparkan informasi atau fakta-fakta mengenai suatu objek tertentu. Objek yang dimaksud adalah bisa keadaan alam, perilaku sosial, kondisi budaya, benda, dan sejenisnya. Dengan teks ini, pembaca akan memperoleh sejumlah pengetahuan atau wawasan yang nyata, artinya bukan imajinasi. Dengan kata lain, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi gambaran umum berdasarkan hasil dari mengamati suatu objek. Ciri-ciri laporan hasil observasi. Yang pertama adalah objektif. Objektif yang dimaksud di sini adalah informasi harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pendapat pribadi. Yang kedua adalah faktual. Artinya, informasi dalam teks laporan hasil observasi harus sesuai dengan fakta pengamatan, baik melalui pengamatan visual, pendengaran, maupun pengamatan dengan metode yang lain. Yang ketiga, objek tunggal. Informasi dalam laporan hasil observasi hanya terdapat satu objek. Tujuannya adalah memberikan gambaran terhadap objek tersebut secara cermat dan detail. Dan yang terakhir adalah ditulis secara lengkap. Laporan hasil observasi ditulis secara rinci sesuai dengan hasil pengamatan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Fungsi laporan hasil observasi. Fungsi laporan hasil observasi yang pertama adalah melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Yang kedua, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, putusan atau pemecahan masalah. Yang ketiga, sarana untuk pendokumentasian. Yang keempat, sebagai sumber informasi terpercaya. Manfaat belajar laporan hasil observasi. Mempelajari laporan hasil observasi akan membuat kalian terlatih untuk melakukan pengamatan, meningkatkan tingkat ketelitian kalian, dan membuat kalian lebih peka terhadap sesuatu di sekitar kalian. Kemampuan mengamati ini tidak hanya membantu kalian dalam pelajaran bahasa Indonesia, tetapi juga membantu kalian pada pelajaran lain yang membutuhkan pengamatan. Materi ini juga bisa menjadi modal bagi kalian untuk menulis karya ilmiah di masa depan. Struktur laporan hasil observasi. Pada bagian ini diawali dengan definisi umum. Bagian definisi umum menjelaskan tentang gambaran umum dari objek. Biasanya diawali dengan definisi dan deskripsi umumnya. Kemudian ada deskripsi bagian. Bagian ini menjelaskan objek secara lebih rinci dan detail. Bisa mengenai klasifikasinya, kemudian bisa mengenai penjelasan secara lebih rinci dari objek yang diklasifikasikan. Atau bisa menjelaskan hal-hal lain yang lebih rinci dari objek. Dan yang ketiga, ada deskripsi manfaat. Pada bagian ini bisa dijelaskan tentang manfaat atau bahaya objek, kesimpulan, atau ringkasan umum dari objek.
Sebelum melanjutkan ke materi berikutnya, saya punya sebuah kutipan dari Seno Gumira Ajidharma. Menulis adalah cara untuk bicara, suatu cara untuk berkata, suatu cara untuk menyapa, suatu cara untuk menyentuh seseorang yang lain, entah di mana. Nah, untuk membantu kalian lebih memahami materi tentang laporan hasil observasi, kita harus perhatikan contoh berikutnya. Baik, kita masuk ke contoh teks laporan hasil observasi tentang sampah. Sampah merupakan bahan yang terbuang atau yang sengaja dibuang yang berasal dari hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum mempunyai nilai ekonomis. Sampah juga bisa disebut sebagai sisa material yang tidak diinginkan dan ciri dari berakhirnya suatu proses. Sampah sendiri bisa berasal dari alam, konsumsi manusia, nuklir, industri, serta pertambangan. Berdasarkan sifatnya sendiri, sampah dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni sampah organik dan sampah non-organik. Sampah organik merupakan sampah yang dapat diuraikan serta sampah yang mudah membusuk seperti sisa dari makanan, sayuran, dan daun kering. Sedangkan sampah non-organik merupakan sampah yang tidak dapat diuraikan dan tidak bisa membusuk seperti plastik dan kayu. Untuk sampah organik, biasanya dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos yang berguna bagi tanaman atau tumbuhan, sedangkan untuk sampah non-organik biasanya digunakan sebagai bahan dasar daur ulang yang dapat dijadikan peluang usaha. Berdasarkan bentuknya sendiri, sampah dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yakni diantaranya sampah padat, sampah cair, sampah alam, sampah manusia, sampah konsumsi, dan limbah radioaktif. Di zaman yang sudah semakin canggih ini, semakin banyak manusia yang tidak sadar akan menjaga kebersihannya, yakni salah satunya dengan tidak membuang sampah pada tempatnya. Mereka tidak menghiraukan pencemaran lingkungan yang sebenarnya dapat membahayakan kesehatan. Selain itu, banyak juga cara membuang sampah yang salah satunya yakni membuang sampah dengan cara dibakar. Hal tersebut tentu akan merusak lingkungan. Kalau kita perhatikan, dari judul merupakan objek tunggal. Kemudian dari isinya yang berwarna kuning ini menunjukkan bahwa tulisan ini ditulis sesuai dengan fakta. Dari seluruh teks, kita tahu bahwa teks ini ditulis dengan objektif, tidak memihak siapapun, kemudian ditulis secara lengkap, mana yang menjadi definisinya, mana yang menjadi klasifikasinya, dan manfaatnya seperti apa. Dari sisi struktur, kita lihat bahwa yang pertama ini adalah definisi umum. Di sini dijelaskan mengenai definisi dan asal dari sampah. Pada paragraf kedua dan ketiga, ada deskripsi bagian. Pada bagian ini dijelaskan mengenai klasifikasi sampah dan penjelasan klasifikasi secara lebih detail. Dan di sini dijelaskan bagian penutupnya, yaitu berisi tentang bahaya sampah terhadap lingkungan. Contoh selanjutnya ada teks mengenai mengenal nyamuk Aedes aegypti. Kita lihat pada paragraf pertama. Paragraf pertama merupakan bagian definisi umum. Pada bagian ini dijelaskan tentang definisi dan keunikan secara umum nyamuk Aedes aegypti. Kemudian pada paragraf kedua dan ketiga ini merupakan deskripsi bagian. Di sini dijelaskan mengenai bentuk tubuh, habitat, dan perilaku nyamuk Aedes aegypti. Dan paragraf terakhir ada deskripsi manfaat. Bagian ini berisi penutup tentang bahaya nyamuk Aedes aegypti. Seberapa paham kalian dengan materi ini? Silahkan tulis di kolom komentar, dan jika kalian memiliki pertanyaan, juga silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, selamat belajar, dan salam literasi. Sebelum meninggalkan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, dan jika menurut kalian video ini membantu kalian dalam belajar, silahkan like dan share. Sampai jumpa.